Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini aku akan bahas mengenai Brainiac yang dimana sepertinya tadi pihak sutradara James Gunn udah pernah mengatakan kalau sepertinya untuk konsep awal film Superman pertama ini katanya Brainiac adalah film utama di film Superman pertama ini cuy. Jadi konsep awalnya bukan Lex Luthor tapi adalah Brainiac, yang dimana ide Brainiac versi live action ini udah pernah diutarakan oleh Zack Snyder ketika pertama kali dia akan menggarap naskah untuk filmnya Man of Steel kedua di zamannya DCU dulu. Tapi ternyata hal itu akhirnya di cancel oleh WB dan sepertinya ide itu akan dikerjakan oleh James Gunn ke dalam bentuk DC Universe versi era baru ini ya. Anjir lah, kalau brandnya akan masuk kepada film versinya James Gunn ini ya, wah gua tunggu bagaimana hasilnya cuy. Karena gini, gua tuh udah pernah lihat Brainiac versi live action itu ada di serialnya Krypton tahun 2018 series, yang dimana Brainiac udah bertindak sebagai villain utama di serial itu di channel Sci-Fi kalau nggak salah di tahun 2018. Anjir, itu udah lama banget ya. Tapi di versi James Gunn ini ya, misalkan kalau sepertinya Brainiac akan muncul ke cycle kedua Superman, masuk akal. Karena apa, lagi-lagi di film pertama ini ya, spoiler alert ya, jadi di film pertama ini Superman udah mengetahui bagaimanakah pesan rahasia dari kedua orang tuanya, yaitu Jor-El dan juga Lara Lorvan, ibu dan juga ayah kandungnya dari planet Krypton. Yang dimana hal itu udah pernah kita lihat di benteng Fortress of Solitude dari Superman di DCU ini ya. Yang dimana mungkin saja di film kedua itu Superman akan mengeksplor bagaimanakah semua bangsa Kryptonian yang dimana pernah ada di zaman-zaman dulu sebelum planet itu udah hancur akibat sebuah kiamat yang bener-bener mengerikan coy. Yang dimana ini mungkin buat kamu yang kurang tahu, jadi ketika Krypton sudah hancur, ternyata itu bukan sebuah kecelakaan biasa, tapi itu merupakan sebuah skema kehancuran yang di-planning oleh General Zod dan juga Brainiac yang bekerja sama, karena dia adalah tersangka utama di balik kehancuran planet Krypton. Yang dimana hal itu bisa kamu cek aja di serial Krypton tahun 2018 yang digarap oleh Christopher Nolan, dan juga di versi gamenya Injustice Gods Among Us, yang dimana di POV-nya si Kara Zor-El alias Supergirl itu ketika itu akan survive dari kehancuran Krypton, dia bisa melihat bahwa adanya pesawat Brainiac yang juga melayang ke angkasa, yang dimana ternyata si Brainiac itu juga berkolaborasi dengan General Zod untuk mengkudeta pemerintahan Krypton dan juga berusaha untuk menguasai planet itu sendirian cuy. Jadi ya, kalau kalian belum tahu bagaimana lore-nya Zod di versi planet Krypton, jadi ya dari awal Zod itu adalah orang yang berusaha untuk mengkudeta semua pemerintahan Krypton. Jadi ya dia berusaha untuk menguasai lah ya, seperti itu. Tapi hal itu akhirnya dicegah oleh Jor-El dan akhirnya Zod ini dikirim ke sebuah Phantom Zone oleh pemerintahan Krypton yang berhasil membongkar semua bentuk kejahatannya. Tapi lagi-lagi ya, mengenai hal itu, mengenai Brainiac sih, aku pengen tahu bagaimana siapa aktornya, bagaimana make up prostetiknya, bagaimana plot ceritanya. Karena lagi-lagi di komik Superman, bahkan di versi animasinya, di versi gamenya, di versi komiknya, memang Brainiac ini merupakan seorang alien dari bangsa Kolu, yang dimana dia berusaha untuk mengkudeta berbagai macam planet dan bahkan ia mengkoleksi semua ribuan planet dari berbagai macam universe untuk ia koleksi sebagai bentuk semesta database pesawatnya. Nah seperti itu. Jadi ya, yang dimana hal itu pertama kali diluncurkan ke filmnya Man of Steel kedua, yang sayangnya hal itu nggak pernah dibuatkan oleh pihak Warner Bros dan juga dari pihak Zack Snyder. Aduh, sayang banget ya. Padahal ya kalau bisa ya Brainiac ini akan muncul sebagai ancaman Superman berikutnya setelah Zod gitu loh. Tapi ternyata ya elah, semua naskahnya, planningnya udah bubar cuy. Ya udah mau gimana lagi pak. Tapi ya ada sebuah secerca harapan bahwa Brainiac itu akan muncul kembali ke karyanya si James Gunn ini. Jadi mana kita tahu ya bahwa James Gunn ini adalah orang yang paham betul bagaimanakah lore komiknya. Jadi juga paham betul bagaimana konsep komik itu akan ia ciptakan ke dalam bentuk format live action yang satu ini cuy. Kita nggak bisa melihat bagaimanakah lore Krypton yang begitu mendalam, bagaimanakah kehancurannya, bagaimanakah bentuk lore-nya seperti apa, dan juga bagaimanakah silsilah keluarga L yang sebenarnya. Karena lagi-lagi Superman ini belum tahu bagaimanakah silsilah keluarga dia di Krypton dulu, yang dimana di versi komik itu udah pernah jelaskan bahwa di keluarga L ini ya, keluarga Superman ini ya,
Mereka itu adalah berbagai macam para prajurit dan juga berbagai macam ilmuwan yang terkemuka di planet Krypton. Yang pertama adalah Jor-El, yang dimana Jor-El ini merupakan ayah kandung Superman, yang dimana dia juga adalah ilmuwan paling cerdas di pemerintahan Krypton. Kemudian nextnya ada Lara Lorvan, yang dimana Lara ini merupakan seorang judge alias seorang hakim tertinggi di kedutaan di planet Krypton tersebut. Jadi memang semua keluarga Superman di Krypton ini adalah orang-orang berada ya, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, bahkan kebanyakan mereka mengambil sebuah jurusan ilmuwan, sains, dan juga hukum seperti itu. Makanya di keluarga L ini ya, mereka mengambil sebuah simbol S, artinya harapan alias hope, yang dimana memang mereka itu adalah simbol harapan di planet Krypton tersebut. Yang dimana hal ini berbeda banget dengan keluarganya Zod di komiknya, yang dimana keluarga Zod ini semuanya itu adalah para pasukan tentara penjaga kedamaian di Krypton, yang dimana mereka semua dipimpin langsung oleh Jenderal Drew Zod, yang merupakan villain bagi Superman di versi komiknya alias Jenderal Zod seperti itu ya. Makanya sepertinya hal itu akan dieksplor ke film Superman kedua mendatang, yang dimana hal itu mungkin saja akan terinspirasi dari serial Krypton yang udah pernah di cancel di channel Sci-Fi kemarin cuy. Oke, mungkin ya, lagi-lagi ini masih sebuah kemungkinan sih, tapi kalau gue pribadi ya, karena kan banyak orang tuh yang belum paham mengenai lore Krypton kan, jadi ya sepertinya hal itu menjadi sebuah ide bagus ketika itu akan diangkat ke film Superman kedua mendatang. Nah sekarang gue sangat kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai ide bagi Brainiac yang kemungkinan besar akan tampil ke film Superman kedua yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu mengenai video kali ini, coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk serta di kolom deskripsi di bawah, karena situ juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.